Hingga saat ini PSSI belum juga mengumumkan hasil investigasi Ernst & Young soal keuangan PSSI. Dan mungkin bisa ditebak dan ini pun diduga banyak pihak jika PSSI tak akan berani umumkan ini ke publik. Sebab ini mungkin akan terlalu memalukan bagi nama PSSI. Tapi kita tunggu saja apakah PSSI ini berani ungkapkan hasil investigasi EY ini ke publik atau tidak. Tapi kami kok menangkap sinyal lain ya. Apa itu? Dari ucapan Erick Thohir soal komite wasit, di sini Erick Thohir pun menjelaskan akan merombak komite disiplin dan komite-komite lain. Bahkan Esko PSSI pun ini terindikasi akan dirombak oleh Erick Thohir. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Erick Thohir ingin semua komite ini rasa baru dengan kinerja-kinerja yang baru dan lebih bersih. Yang kedua, ada orang-orang PSSI yang saat ini jadi bagian di komite-komite PSSI yang terlibat alias jadi tersangka minusnya keuangan PSSI. Dengan kata lain, ada indikasi hasil penyelidikan E dan Y ini tersangkanya itu dari anggota Esko dan anggota komite PSSI. Ingat, ini baru dugaan lo ya. Coba deh dengarkan kata-kata Erick Thohir berikut ini. Komite disiplin insya Allah bisa diumumkan Kamis Jumat ini. Karena menseleksi figur-figur kan nggak mudah. Makanya nanti komite disiplin ini yang tahap awal saya akan bicara dari hati ke hati satu persatu. Nanti komite-komite lain yang di Exco pun akan diumumkan. Kita lagi bicara satu dan lain. Nah, gimana menurut kalian? Kalau soal komite disiplin yang dirombak sih itu wajar ya. Soalnya orang awam juga bisa lihat kok kinerja komite ini. Yang salah dibiarin, yang nggak tahu apa-apa justru diusik-usik terus. Lalu jika Erick Thohir ingin merombak Exco dan komite-komite di PSSI, apakah harus lalui KLB? Repot dong kalau gitu. Ada dua cara untuk mengganti Exco dan anggota komite. Yang pertama, jika anggota Exco yang diganti itu jumlahnya tak lebih dari 50% dari total anggota Exco, gak perlu KLB, tapi dibiarin kosong saja. Contoh, sekarang kan anggota Exco itu ada 12. Kalau yang dicopot itu nggak lebih dari 6, ya biarin aja kosong. Nah, 6 orang ini diskorsing aja dulu, tunggu sampai KLB lagi, baru dipilih lagi. Cara yang kedua adalah lakukan kongres darurat alias kongres biasa. Nah, ini dilakukan jika jumlah Exco dan anggota komite yang dicopot lebih dari 50%. Dan PSSI boleh menggelar kongres darurat, undang klub dan pihak anggota Exco. Tapi tetap ketum PSSI di sini nggak bisa milih Exco sendiri, kecuali ketum dari anggota komite seperti komite wasit, komite disiplin, dan komite ad hoc baru bisa dipilih oleh ketum PSSI. Kalau komite yudisial dan komite-komite lain itu nggak bisa dipilih oleh ketum PSSI, yang milih tetap anggota Exco dan klub. Ya kurang lebih kayak gitu deh. Tapi ya semoga aja dengan pembenahan-pembenahan yang sedang dilakukan oleh PSSI sekarang ini, sepak bola kita bisa lebih maju. Karena sekuat apapun, sekeras apapun para pelaku sepak bola ingin memajukan sepak bola, kalau di dalam federasinya masih bobrok, ya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Rihat Potropers, Rio Rihat Pot kembali menyapa Anda. Nah, seperti biasa ya, selain berita yang udah kita tampilkan di awal segmen, ada beberapa berita yang akan kita tampilkan di episode kali ini. Di antaranya adalah kabarnya Liga 1 akan dihentikan. Wow, kenapa nih? Ada apa ini ya? Lalu juga ada berita katanya sih polemik masalah tiket ini sebenarnya apa sih keuntungan buat klub dan berapa gede sih tiket ini memberikan keuntungan buat klub. Kita akan bahas juga. Nah, juga ada beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya dan juga beberapa berita dari klub Liga 2. Untuk lebih jelasnya lagi kita simak sama-sama di channel ini. Kita akan bedah sama-sama ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya tetap sama.
Dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Nah kan, apa kami bilang, ribet kan urusannya, panjang kan urusannya. Kalau soal rasis, ini bukan hal sepele soalnya, ini menyangkut mental dan emosi cuy, apalagi dalam sepak bola. Gara-gara begitu banyaknya oknum goblok yang rasis terhadap para pemain sepak bola di Indonesia, APPI akhirnya mengirim sebuah surat resmi terhadap PSSI dan PT LIB agar gelaran Liga 1 dihentikan untuk sementara waktu, agar pihak yang berwenang bisa mengusut dan menindak para pelaku rasisme terhadap para pemain sepak bola. APPI menilai tindakan rasis ini sangat mencoreng citra bangsa Indonesia yang notabene beraneka suku, ragam, etnis, budaya, dan ras. Dan para pemain tersebut pun akan terganggu saat bermain jika masih dibayang-bayangi banyaknya rasis. Nah lo, gara-gara oknum bego akhirnya semua kena kan? Tontonan, hiburan, penghasilan, hilang deh. Banyak banget sih orang yang rasis, mulai dari bocil, orang dewasa, sampai orang yang katanya seorang presenter internasional pun lakukan rasis. Gimana kalau udah kayak gini? Ayo, PSSI udah berbenah, LIB udah berbenah, tapi kapan supporternya berbenah? Giliran diejek orang liga kita ini liga antah berantah, marah. Giliran dibilangin sama orang liga kita ini liga terburuk di dunia, emosi. Tapi gimana mau jadi liga profesional kalau kelakuan supporternya masih kayak gini? Pasti nanti ada yang komentar nih, di luar negeri aja banyak yang melakukan aksi rasisme, gak nyampe rame gini. Berarti nih orang otaknya udah bener-bener harus dibor nih. Udah tahu hal yang salah, malah diikutin. Aduh, masih mau bilang ini nggak ada kaitannya dengan sepak bola. Tuh lihat, gara-gara mulut nyinyir orang bego, sepak bola kita terancam mati. Mikir makanya pakai otak, jangan mikir pakai dengkul. Belakangan ini kan lagi rame nih soal persoalan tiket yang katanya semakin naik dan jadi susah buat para penonton. Sebenarnya sih wajar kalau klub ini menaikkan harga tiket. Sebab musim ini tuh ada beberapa hal yang harus membuat klub ini keluar duit banyak. Salah satunya adalah regulasi FIFA soal stadion dan VAR. Jadi pemerintah ini kan sudah menganggarkan 22 stadion di Indonesia ini akan direnovasi agar bisa menjadi stadion berskala internasional. Ini tentunya bukan cuma semata-mata duit dari pemerintah, tapi klub juga harus ikut membiayai. Belum lagi biaya untuk sewa VAR per satu musim yang mencapai 5-6 miliar per klub. Belum lagi untuk bayar denda tiap pertandingan seperti kartu merah, kartu kuning, dan sanksi lain. Belum lagi biaya internal seperti musim ini nih, tiap klub ini udah harus mempunyai training ground. Tiap klub harus sudah memiliki susunan manajemen yang baik. Lalu gaji pemain pun dan ofisial pun disesuaikan. Dan pengeluaran-pengeluaran yang lain-lain. Nah, itu semua diperkirakan akan menguras dompet klub ini 2 kali lipat dari musim kemarin. Tim para pengamat sepak bola sudah merilis nih berapa sih pemasukan klub dari tiket musim ini. Dan data yang ditampilkan ini tuh diambil dari harga tiket terendah di tiap klub dan berdasarkan jumlah kapasitas stadion ya. Di sini tertulis pemasukan terbesar dari klub itu didapat oleh Persija Jakarta dengan harga tiket terendah yakni 75.000. Tapi Persija memiliki kelebihan yakni kursi penonton yang lebih banyak yakni 77.000 kursi penonton. Yang artinya jika full stadion dalam satu laga, Persija mendapatkan duit dari tiket itu 5,7 miliar rupiah. Di urutan kedua ada PSIS Semarang dengan 5,4 miliar. Di urutan ketiga ada Persebaya dengan 4,6 miliar.
Dan di urutan keempat ada Persib Bandung dengan 3,6 miliar rupiah. Sementara tiket termahal untuk musim ini regulasi ya, yang reguler ya, itu dimiliki oleh Arema. Dan ada di urutan ke-6 dengan dalam satu laga ini bisa memperoleh penghasilan 3,6 miliar rupiah. Dan jika dalam satu musim itu ada 17 laga kandang, otomatis Persija akan mendapatkan dana dari tiket ini sebesar 98,1 miliar rupiah. Gede sih kalau lihat angkanya mah, tapi ini kan cuma hitung-hitungan. Faktanya nggak mungkin dong setiap pertandingan diisi full stadion, dan nggak mungkin juga dong dari segitu banyaknya penonton yang datang pakai tiket asli semua dong, pasti ada aja yang nyusup mah. Jadi intinya apa sih soal tiket ini, permasalahan tiket ini? Ya harus ada jalan keluar dan kerjasama dari kedua belah pihak, baik dari pihak klub maupun dari pihak penonton. Klub dengan harga tiket naik harusnya berikan kemudahan dan fasilitas yang lebih buat penonton. Sementara penonton jangan mentang-mentang tiket naik terus pakai jalur ilegal. Ya susah kalau begitu mah. Pasti nanti ada yang komentar nih, gede juga ya pendapatan klub dalam satu musim itu dari tiket doang loh, belum dari yang lain-lain. Kalian belum tahu sih ada peraturan baru dari LIB soal pendapatan klub. Kami sih udah punya datanya dan ini menurut kami sangat mengejutkan. Bahkan di akhir kompetisi nanti ada klub yang akan minus loh pendapatannya. Gimana? Mau dibuka apa enggak nih? Silahkan komentarnya. Kalau komentarnya rame kami ingin buka ini ya kami buka. Tapi kalau enggak ya kami simpan sendirilah. Kita beralih ke berita-berita klub. Yang kemarin nanyain, Bang, Persija kapan umumin pemain asing baru? Aduh, kan kami udah bilang, kalau nggak Jumat ini ya minggu ini, itu pun kalau lancar prosesnya. Proses apa sih? Lah si Mik aja yang udah duluan datang masih terganjal kok izinnya, apalagi yang baru. Beda kalau Rio Matsumura, dia emang kan dari Persis Solo, jadi data-datanya udah ada di Liga 1. Nah kalau yang baru-baru ini, untuk siapa-siapa saja pemainnya ya kami kan pernah spill orang-orangnya. Ya kemungkinan 3 orang tadi itu, tapi itu pun kalau nggak ada permasalahan ya, baik hasil tes, dokumen dan lain-lain. Ya masih lama ini kok, 20 Juli kok pendaftaran ini ditutup. Jadi ya gitu aja, sabar. Daripada gerasak kerusuk akhirnya kena sanksi, ya mending benar-benar serius kan. Daripada gerasak kerusuk tapi nyajong, ayo pilih mana? Dari Persib Bandung, ini lagi rame nih. Ada isu Luis Milla ini akan dibajak oleh PSSI atau sudah dibajak oleh PSSI. Katanya sih PSSI ini mau ambil Luis Milla dari Persib. Nggak gitu juga kali. Jadi gini nih, Timnas U17 ini kan mau jalani Piala Dunia U17 dengan pelatih Bima Sakti. Nah, lantaran banyaknya orang yang nggak percaya sama kinerja Bima Sakti, akhirnya Bima Sakti ini tuh minta ke PSSI buat didampingi dalam memberikan masukan buat dia dalam membawa Timnas U17. Bima udah minta masukan sama STY, sama Dennis Swiss, sama Indra Syafri juga, dan Bima pun meminta izin sama PSSI buat meminta masukan atau saran dari sang guru, yakni Luis Milla. Karena kan kita tahu Bima Sakti ini tuh mantan asistennya Luis Milla di 2017. Jadi menurut Bima Sakti, dengan banyaknya masukan dari pelatih-pelatih hebat, maka ini keuntungan tersendiri bagi Bima Sakti dalam menjalani program latihan Timnas U17. Nah, nantinya para pelatih yang dimintai bantuan oleh Bima Sakti ini akan ada di setiap pertandingan laga Timnas U17 buat memantau pertandingan dan memberikan masukan pada Bima Sakti. Gitu, bukan PSSI mau bajak Luis Milla. Lalu di sisi pemain gimana? Kita sama-sama tahu lah, di sisi foto kemarin itu ada 2 pemain yang tak hadir, yakni Kakang Rudianto dan Ricky Kambuaya. Dan ada 2 pemain yang langsung pergi gitu aja tuh nggak ikut latihan, yakni Erianto dan juga Ridwan Ansori. Banyak yang bilang Kambuaya dan Kakang ini fix dilepas, begitu juga dengan Ansori dan Erianto. Kalau ini kami no comment ya, soalnya bos Persib aja bilang dia no comment, karena ini tuh urusannya dari pelatih.
Kambuaya sendiri udah fix ya dilepas oleh Persib dan udah diumumin nih. Nah, tapi untuk yang lain kami belum dapat info nih. Kambuaya sendiri sudah resmi merapat ke Dewa United dan sudah diumumkan oleh Dewa United. Bagaimana dengan Tyrone Delpino? Tyrone Delpino ini ada dua opsi yang diberikan. Yang pertama, pihak Persib akan melihat cedera Tyrone ini cukup parah atau tidak, dan Tyrone ini akan absen cukup lama atau tidak. Jika cederanya parah, maka Persib kemungkinan akan mengganti Tyrone. Ingat ya, diganti bukan dipecat. Jadi si Tyrone ini kemungkinan akan diistirahatkan dulu dan pakai pemain asing lain. Tapi kalau cederanya nggak parah ya tetap diterusin gitu. Gimana nih menurut kalian? Tyrone ini lanjut apa out? Dari Persik Kediri, nama Yosep Ejejari kabarnya masuk lagi dalam daftar pemain asingnya dibidik oleh Arthur Irawan untuk mengisi satu slot asing yang tersisa. Yosep sendiri saat ini masih tercatat sebagai pemain Liga 1 Thailand di klub Khon Kaen United. Tapi dari pembicaraan kami di media sosial dengan Yosep, pemain asal Spanyol ini mengaku insya Allah akan segera gabung ke tim Liga 1. Tapi belum disebutkan tim mana. Para Persikmania masih terus menginginkan Yosep kembali ke Persik Kediri. Tapi ternyata selain Persik Kediri, Yosep Ejejari ini pun dikabarkan atau diisukan akan menggantikan posisi Tyrone Delpino di Persib. Hah? Serius nih? Dan ini pun ditanggapi oleh Yosep Ejejari dengan mengatakan insya Allah. Nah, kira-kira kemana nih Yosep akan berlabuh? Mau jadi Cak atau Akang nih? Dari Liga 2 ada klub Sriwijaya FC yang sedang memborong pemain Liga 1. Tercatat ada Herwin Trisaputra, Hamdan Zamzani, Rivaldi Bowo, Rian Wiradinata, Yuwanto Setiabeni, dan Fieri Doni. Dan ini pun belum usai, kabarnya sejumlah bintang Liga 1 akan terus merapat ke tim Wongkito. Lalu ada Malut United yang nambah lagi pemain dari Liga 1, yakni ada Ilhamuddin Armain dari Arema, Joko Ribowo dari Barito, ada Hendra Adibayo dari Bali United, dan Hari Nur Julianto dari PSIS Semarang, serta Ahmad Basit dari PSIM dan Syarif Wijayant dari PSIM, dan juga Ismi Hatue dari PSIM. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di episode kali ini. Apapun itu, kita sebagai penikmat sepak bola, kita sebagai supporter sepak bola, sebagai pelaku sepak bola, ayolah bangun sama-sama, dukung sama-sama kemajuan sepak bola di negeri ini. Jangan bikin hal-hal yang ujung-ujungnya akan merugikan bukan cuma kalian, tapi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mengunjungi channel ini, kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air.